5, tapi Pak Wijaya WAT katanya dimajukan jam 4. Jadi kebetulan saya juga lagi ada acara. Oke, baik, saya tidak akan lama-lama, kita akan langsung saja baca firman Tuhan. Yang terambil dalam Ibrani 12 ayat yang 6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Oke, kita akan baca bersama-sama. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin orang berpikir bahwa Tuhan itu sadis ya. Tuhan itu jahat. Ketika kita membaca ayat ini, seringkali orang berkata gini, ada banyak orang ketika saya berjumpa, ketika mereka menghadapi satu pergumulan yang rasanya tidak pernah kunjung selesai, mereka terkadang bilang, Tuhan itu kok sama saya seperti ini ya, Tuhan itu kok gak mengasihi saya ya, Tuhan itu kok gak sayang sama saya ya. Padahal saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin baca firman Tuhan, saya bahkan segalanya untuk yang dibilang sama hamba Tuhan atau siapapun dia, orang yang dianggap bahwa rohani, saya sudah melakukan itu. Tapi terkadang kita manusia ketika kita di titik yang mau dibilang titik nol, itu titik yang paling bawah, kita serasanya kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil dengan saya. Serasanya kita berkata bahwa Tuhan itu kok pilih kasih. Sebenarnya Tuhan tidak seperti itu. Hanya ketika di saat kita menghadapi persoalan atau pergumulan itu, sejauh mana respon kita itu yang menentukan. Karena ketika kita merespon dengan sesuatu yang salah, kita dengan cara berpikir kita sudah mulai salah, akhirnya termanifestasi di dalam tindakan kita sehingga mempengaruhi yang namanya iman kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Siapapun dia, tidak dilihat dari latar belakang dari mana, rasa dari mana. Apalagi kita sekarang berbicara tentang mengenai sudah mulai Paskah. Tapi Tuhan firman katakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sebenarnya bukan menghajar ya. Kalau bahasanya, kalau bahasa menghajar itu bahasanya kasar ya. Kalau bilang menghajar. Tapi kalau sebenarnya saya bilang Tuhan senantiasa menguji setiap kita. Sejauh mana iman kita, sejauh mana pengharapan kita ketika kita sudah mulai keluar dari jalur Tuhan. Masihkah kita ingat Tuhan? Masihkah kita mau mengasihi Tuhan? Masihkah kita mau berkata bahwa Tuhan itu baik sehingga Dia menegur saya? Saya sore hari ini saya bukan berbicara tentang mengasihi Tuhan bagaimana siapa. Saya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua tanpa terkecuali, amin. Tidak dipandang dari latar belakang. Mungkin saya panggil sini oma-oma semua, oma-oma dan opa-opa. Saya mohon maaf sebelumnya, nama saya Dedi. Saya punya istri 1, anak 2. Asli saya NTT. Jadi pasti beda dengan dari oma-opa di tempat ini. Beda karena saya hitam, pendek. Untung gak keriting ya, tapi semua disayang Tuhan. Mau rambut keriting, rambut lurus, semua dikasih Tuhan, amin. Oke. Jadi saya bilang, saya sore hari saya mau berkata gini bahwa semua orang, saya bukan berbicara tentang kasih atau mengasihi, saya berbicara tentang hari ini, saya berbicara tentang aset terpenting di dalam hidup kita. Apa itu aset itu? Yaitu iman. Itu aset yang tidak akan bisa ternilai dengan apapun. Ya. Jadi mungkin kita semua punya aset di dunia ini, aset rumah segala macam, semuanya bisa habis terjual. Tapi kalau iman kita, saya percaya ketika kita tetap berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, tetap
tetap iman kita kepada itu aset yang tidak akan pernah hilang sampai apapun kalau kita mempertahankan ini. Semua orang menginginkan aset, dan kita pun ketika kita sudah dicangkok menjadi orang-orang Kristen sejati, kita menjadi orang-orang istilahnya bahasanya bilang orang-orang Israel rohani, ya kita harus punya iman, punya aset itu, jangan sampai hilang sia-sia. Kita melihat satu contoh, satu kisah yang dimana ketika berbicara tentang imannya tidak akan pernah kalah, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Satu sejarah yang luar biasa. Kita lihat saja. Pertama saya langsung saja, kita lama-lama dari yang pertama kita melihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, ini ayat hafalan sebenarnya ya. Bagaimana caranya sih supaya kita tetap mempertahankan aset itu dalam hidup kita? Iman itu kita pertahankan. Yang pertama saya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang daun yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama, untuk tetap kita mempertahankan iman kita, yang pertama adalah disiplin dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa seringkali dari awal saya katakan bahwa seringkali kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita menyalahkan Tuhan, ya kita kembalikan diri kita. Saya bersaksi 1-2 minggu yang lalu saya pelayanan pelepasan di daerah Bumi Ayu. Orangnya cinta Tuhan luar biasa, dan orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan dia orang lulusan teologi. Tapi selama 2 minggu berturut-turut dia tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa. Dia mengaku sendiri bahwa selama 2 minggu berturut-turut dia tidak membaca firman Tuhan dan berdoa. Sehingga ketika dia lagi nonton, asik-asik nonton tab YouTube, dia buka tab, dia nonton YouTube, tiba-tiba kayak dia tuh kayak orang kesurupan. Dia kayak ada yang serang dan tangannya kayak diikat. Dia diikat dan bahkan dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dalam rohnya dia itu berdoa, Tuhan lepaskan saya dalam nama Yesus. Dan ketika saya layani dan selesai sadar, dia bilang bahwa ternyata membaca firman Tuhan dan berdoa itu sangat penting. Karena iblis bisa pakai segala cara, celah sedikit pun kita buka, itu akan membuat kita, iman kita akan dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Kita bilang saya sudah ke gereja, tapi ketika kita di gereja, oke lah kita rohani. Di gereja kita sudah setia baca firman Tuhan, bahkan dengar apa yang menjadi khotbahnya pendeta. Tapi ketika pulang sampai rumah, masihkah kita merenungkan itu? Masihkah kita membaca firman Tuhan? Sesibuk-sibuknya apapun kita, belajarlah untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu salah satu celah. Di Roma 10 ayat 17 kalau nggak salah ya, Roma 10 ayat 17. Coba kita buka di Roma 10 ayat 17. Saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mana iman kita timbul? Kalau kita hanya sekedar ketika hari Minggu, belum tentu hari Minggu ketika setelah khotbah kita masih ingat apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan tersebut. Belum tentu. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita sudah pulang di rumah, dibaca kembali. Apa sih? Kalau orang Kristen sudah malas baca firman Tuhan, sudah malas berdoanya kayak minum obat, pagi, siang, dan malam mau tidur, itu kayak minum obat. Ya saya pikir ya percuma kita menjadi orang Kristen yang hanya Kristen biasa-biasa saja, Kristen yang hanya sekedar KTP-nya saja, tapi itu kayak minum obat. Jadi sudah ada aturannya. Tapi ketika kita punya waktu yang senantiasa, saya senang sekali melihat Pak Wijaya ketika dia di mobil pun sering saya lihat videonya, dan saya langsung selalu puji. Saya jujur saja
bilang orang yang hidup seperti ini, orang benar-benar orang yang melekat dengan Tuhan, itu yang saya bilang dia tidak akan pernah sesibuk apapun kita. Itu yang saya bilang bahwa jangan pernah lupa. Makanya iman seseorang bisa goyah, bisa lemah di saat yang bilang tidak baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dari mana kita mau dengar ketika kita tidak pernah baca firman Tuhan juga? Dari mana iman kita mulai bertumbuh sedangkan kita tidak mau berdoa saja, Tuhan terima kasih saya mau tidur, amin, selesai. Tuhan saya sudah capek, Tuhan tahu saya mau berdoa, Tuhan tahu saya capek kok. Sesungguhnya bukan masalah kata-katanya berdoa, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, supaya iman kita tidak menjadi. Jujur saya bilang, saya melayani orang yang di Bumi Ayu itu saya kaget. Orang teologi ya, bahkan dia sangat-sangat luar biasa dalam firman Tuhan. Tapi 2 minggu berturut-turut sampai ketika saya di sana, saya doa pelepasan, saya merapi rumahnya dan dia berkata bahwa saya hari ini mulai komitmen untuk tidak seperti itu lagi. Dia sibuk, tapi dia lupa baca firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bahwa ketika kita iman kita mau bertumbuh, marilah belajar baca dan renungkan firman Tuhan. Mazmur tadi sudah luar biasa. Ada hasilnya di ayat yang ketiga itu. Ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya. Sebenarnya ada hasilnya. Tergantung, saya bilang apa? Tergantung pemahaman kita, respon kita ketika kita membaca firman Tuhan. Respon kita apa? Bukan hanya sekedar baca, sekedar kayak baca puisi, baca surat, selesai itu taruh. Tidak, renungkan siang dan malam. Jangan bukan hanya sekedar baca, renungkan. Kita berkomitmen hari-hari ini supaya baca firman Tuhan. Kalau kita melihat contoh yang kisah yang dikatakan Abraham, Bapak segala orang percaya, itu luar biasa. Kita baca ketika kita baca di Kejadian 15, saya nggak terlalu buka, tapi itu Kejadian 15 kisah tentang Abraham, bagaimana Tuhan berfirman untuk dia pergi. Karena zaman perjanjian lama itu tidak ada istilahnya tulisan-tulisan, Tuhan berbicara langsung. Kalau zaman perjanjian lama ya, kalau zaman sekarang sudah ada tulisan lewat para rasul, semua kita sudah diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa baca. Zaman dulu firman Tuhan langsung kepada mereka, sehingga mereka langsung melakukan, bukan sih nanti aja. Ketika Tuhan berbicara bukan masalah nanti dulu. Kadang-kadang kan seperti itu. Jam kita komitmen jam 7, contoh berdoa jam 7, oh sih nanti aja, tunggu 5 menit, nanti ditunda lagi, oh ya sih nanti sebentar. Makanya seringkali saya katakan saya bilang gini, kata-kata sebentar atau nanti itu akan membunuh kerohanian kita. Lambat laun, lama kelamaan pasti itu. Karena ketika kita komitmen jam 7 untuk baca firman Tuhan dan berdoa, tapi kita tunda 5 menit, oh 5 menit kan sebentar aja, nanti turun lagi, lebih lagi 10 menit sampai setengah 8, sampai kita mulai molor, akhirnya itu akan membunuh setiap apa menjadi komitmen kita. Itu akan membuat kita semakin jauh dan tidak pegang komitmen kita dengan Tuhan. Mungkin oma-opa di sini bilang, oh saya luar biasa sekali, saya lihat semangatnya oma-opa di tempat ini yang benar-benar luar biasa, ibadah hujan-hujan yang senantiasa beribadah. Apalagi saya lihat kalau sudah nyanyi, saya senangnya minta ampun. Jujur saya sering bilang sama Kopal, kok saya lihat orang-orang oma-opa tuh nyanyi terus senang, hati saya senang. Saya Tuhan, apakah saya seperti ini atau tidak ya? Itu menjadi riuan bagi saya, menjadi satu pelajaran bagi saya. Jujur, satu pelajaran bagi saya, apakah nanti saya tua, saya bisa seperti ini atau tidak. Itu yang saya bilang, bahwa ada banyak hal yang kita teladani. Makanya saya bilang, justru orang tua atau oma-opa itu menjadi teladan bagi kita yang masih muda-muda. Maka saya bilang, tetap pertahankan iman kita dengan cara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Pak Wijaya luar biasa, memuji Tuhan di mobil pun di mana. Saya selalu lihat, pasti selalu lihat itu, dan saya selalu lihat pujian. Ya nggak banyak ya ketika dia ada di jalan dan nggak malu. Itu sebenarnya itu iman yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kita yang orang Kristen.
membaca dan renungkan firman Tuhan setiap saat. Bukan setiap hari saja, setiap hari mungkin 1 kali saja, tapi setiap saat ada kesempatan, mari lakukan itu. Jangan pernah bilang anggap sepele. Justru itu kadang-kadang bisa membuat kita lengah dan membuat kita jatuh dan membuat iman kita mulai down, iman kita mulai turun dan mulai lemah harinya. Apalagi ketika hari-hari ini kita menghadapi banyak persoalan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin lemah. Saya melayani salah seorang di Arah Batu hari-hari. Itu dia orang Kristen, tapi karena dia dulu punya pergumulan pengen dapat jodoh orang Kristen, tapi ternyata tidak. Orang Kristen yang maksudnya menurut dia kriterianya dia, menurut dia kan bilang Tuhan itu kan bisa menjawab setiap doa kita minta apa dikasih. Jadi dia itu kecewa. Akhirnya nikah sama orang di luar Tuhan. Dan saya melayani dia di Arah Batu, dan dia bilang gini, saya kok Tuhan gak kabulkan doa saya minta kriteria kayak gini tapi gak dikabulkan Tuhan, sehingga saya ambil keputusan untuk nikah di luar Tuhan. Tuhan itu kok gitu ya? Saya cuma bilang begitu. Tuhan itu tidak jahat. Mungkin ketika kita berdoa itu kan ada jawaban Tuhan yang harus kita tunggu. Bukan berarti kita harus mendikte Tuhan ya ketika kita berdoa. Jangan pernah sekali-kali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu berbeda, jauh. Kehendak Tuhan itu roh, kehendak kita itu daging. Keinginan-keinginan yang rasanya hanya membuat daging kita itu enak, senang. Tapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana kehendak Tuhan, hati Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini dia rencana sama suaminya untuk mereka mau dibaptis. Suaminya minta kembali untuk suaminya juga ikut. Dia ini cewek dan dia mau ikut Kristen, dan saya dengan teman rencana mungkin bulan depan kami mau baptis. Itu luar biasa bagi saya. Dan suaminya yang lebih lagi, suaminya itu guru. Mereka punya perguruan kayak guru silat. Jadi saya pelayanan pelepasan dia itu dari jam 7 malam itu sampai jam 1 pagi. Sampai saya nggak tidur. Itu sampai jam 1 pagi saya pelayanan pelepasan. Sampai saya bilang Tuhan terima kasih. Dan mereka bulan depan mau menjadi suaminya, terutama suaminya yang dari non, sekarang dia mau percaya Tuhan. Hanya dengan dia melihat mujizat. Gara-gara apa? Yang membuat dia kembali ke Tuhan itu pertama, dia sakit, bawa ke rumah sakit baptis tidak ada sakitnya. Di USG model apapun mau sampai di Surabaya tidak ada penyakitnya. Ketika kami datang, saya dengan teman datang dan kami doakan. Setelah itu dia sembuh. Jadi berkata bahwa ternyata Tuhan orang Kristen itu luar biasa. Ternyata istri saya salah, dia mengambil jalan yang salah. Sekarang saya mau dengan istri saya kembali. Saya ingin mempercayai Tuhan. Itu saya bilang, ketika itu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bukan berarti supaya kita ketika saya rajin baca firman Tuhan supaya doa saya dijawab Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Tugas kita hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tugas kita adalah kita berdoa, bukan menuntut jawaban yang Tuhan kasih. Kalau kita seperti itu, kita akan kecewa ketika Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak jawab. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita baca firman Tuhan? Masihkah kita merenungkan firman Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibrani 10 ayat ke-25. Ini ayat hafalan. Ya. Nah, jangan jauhkanlah dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Itu ayat hafalan sebenarnya. Ya, coba dibuka. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah dukungan dari keluarga rohani kita di kumpulan-kumpulan kita. Itu lebih penting. Ketika kita punya persoalan, maka dibilang janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan. Ini kelompok kita ini yang saling mendukung. Kita butuh
orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mendukung kita, orang-orang rohani, orang-orang kelompok kita, persekutuan itulah yang mendukung kita untuk supaya ketika kita lemah saling mendukung. Makanya dikatakan saling menasehati sambil menunggu kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang yang sudah menjauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Mereka buat apa ibadah kayak gitu-gitu saja? Sebenarnya bukan masalah gitu-gitu saja, tapi bagaimana kita betul ada keluarga rohani. Ketika kita cerita tentang jemaat mula-mula itu, mereka tiap hari kumpul bersama. Nah, ini yang dimaui Tuhan. Ada ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, ada orang-orang menguatkan kita. Ada orang-orang sekeliling kita yang menguatkan kita. Ada orang tua rohani, bahasanya orang tua rohani, ada orang teman-teman yang satu kelompok, satu kumpulan, sehingga membuat kita tetap kuat. Karena ketika kita sendiri itu bisa kita lemah, makanya kita butuh orang lain. Kita bukan hidup, makanya nggak salah Tuhan bilang kita ini makhluk sosial, harus kita bersosialisasi dengan baik. Kita butuh orang lain. Kalau kita mau hidup sendiri nggak butuh orang lain, hidup saja di hutan, kan gitu katanya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita perlu dukungan dari orang-orang di komunitas. Jangan merasa diri bahwa saya sudah hebat, saya sudah kuat. Kita semua punya potensi jatuh di saat kita sendiri. Itu bisa. Semua orang hamba Tuhan terkenal sekalipun dia punya potensi untuk dia jatuh. Makanya dia harus butuh ada orang lain yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menasihati kita, yang selalu mendorong kita untuk tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak orang, apalagi zaman-zaman sekarang banyak. Yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang ketiga adalah kita menjaga hati kita. Hari-hari ini jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita bisa marah, membuat kita bisa tiba-tiba saja meledak-ledak seperti itu. Kalau kita mau tetap jaga hati muda, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati hari-hari ini. Saya jujur tadi mau kesini saja karena saya ada rapat, karena saya ada acara yang harus kami perayaan Pasca. Saya ada buat perayaan Pasca Youth, ada sekitar 400 anak yang rencananya saya akan buat untuk youth. Dan itu dari latar belakang bukan orang Kristen saja, ada orang. Itu saya buat. Jadi saya dengan teman-teman saya rapat, kebetulan saya dipercayakan untuk itu. Jadi saya rapat sama mereka. Saya mau berangkat ke sini, mereka tuh masih ada saja yang membuat hati saya jengkel. Masih kok dari kemarin acara ini saya sudah kasih tahu, dari bulan lalu saya sudah susun buat acaranya, buat tema, buat acara itu jangan sampai terlalu banyak acara, tapi yang simpel, karena di situ ada orang di luar Tuhan. Yang goalnya adalah saya hidup mereka percaya Tuhan. Itu goal saya. Nah, mereka tuh masih ribet dengan segala sesuatunya. Saya itu sampai hampir marah. Saya banting buku di meja karena saking teman-teman ini, ya apa sih kalian kerjanya gitu. Saya sudah kasih dari bulan yang lalu, ayo ini seperti ini, data anaknya kayak gini. Saya sudah kasih ini kayak gitu, tolong di kotak dan tolong di follow up. Tapi mereka anggap sepele dan anggap enteng, gampang itu nanti. Padahal acaranya itu mulai tanggal 10, kami ada buat hampir seminggu acaranya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 16 acara itu. Setiap hari kami acara itu. Dan saya tahu bahwa disitulah ketika kita jaga hati. Saya jujur sadar dari Tuhan, terima kasih. Saya ini mau pergi baru dibuat seperti marah-marah tadi rapat itu, saya marah-marah. Tapi saya tahu bahwa saya berusaha untuk tidak meluapkan berusaha. Saya marah, tapi karena memang kerjanya itu yang saya bilang bahwa mari jujur saya ini kena firman Tuhan, ini kena saya. Saya mau bahwa hari-hari ini jaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang keempat, yang terakhir adalah menjaga pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Ini ayat terakhir. Ayat yang ke-5.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita harus kita jaga, karena dari pikiran akan termanifestasi kepada tindakan kita. Jadi firman Tuhan berkatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah pribadi kita. Makanya pikirkan, ketika kita berpikir hal-hal yang baik, pasti akan keluar juga hal-hal yang baik. Ketika kita berpikir hal-hal yang jelek, pasti keluarnya akan jelek. Contoh saja yang tadi saya bawa, orang kalau sudah marah itu sesuatu pasti yang keluar itu sikapnya sudah nggak baik, sikapnya kelihatan sudah nggak baik. Makanya itu saya bilang bahwa jaga hati, ini jaga hati dan jaga pikiran kita. Karena ketika sudah berpikir, makanya kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8 itu, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Sebenarnya itu yang harus kita pikirkan hari ini, untuk supaya tetap iman kita tetap pertahankan, aset itu jangan sampai hilang. Hanya gara-gara satu, kita tidak membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita lari dari persekutuan-persekutuan atau jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Yang ketiga, bagaimana kita tidak menjaga hati kita dan kita tidak menjaga pikiran kita. Itu yang terakhir. Jadi hari ini ketika kita berkata bahwa saya tetap mempertahankan iman saya, mari baca dan renungkan firman Tuhan setiap saat. Yang kedua, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang ketiga, jaga hati. Yang keempat adalah jaga pikiran kita hari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau tetap mempertahankan iman kami hari-hari ini dengan kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami terus beribadah, tidak menjauhkan diri dari setiap ibadah-ibadah yang ada. Bahkan kami selalu menjaga hati kami menjaga pikiran kami hari-hari. Kami tahu di luar sana banyak ingin membawa kami keluar, bahkan membuat iman kami lemah. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu kami mau berkomitmen untuk hal ini, agar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap tahu bahwa iman kami tetap berpengharapan penuh hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu berkati kami. Dan kiranya apapun yang kami dengar sore hari ini Tuhan, biarlah itu menjadi rema bagi kami. Ampuni hamba-Mu, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah semua dikembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua tanpa terkecuali, bahkan berkati Pak Wijaya sebagai pemimpin tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan terus memberikan hikmat, urapan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu berkati kami semua, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.